Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lutfia Isna Ardayanti, SSI MSc, selaku dosen pengampu kimia lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dini Rizkiani dengan NIM 205131182. Yang kedua ada Hasna Maharani Khairunisa dengan NIM 205131186. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Zaid Nur Alif, dengan NIM 205131194. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pengaruh sifat penting air terhadap transport yang terjadi dalam siklus hidrologi. Yang mana yang akan dijelaskan pertama oleh Dini Rizkiani. Sebelum kita mempelajari tentang pengaruh sifat air pada siklus hidrologi, maka akan saya jelaskan dulu apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi memiliki makna yang sama dengan siklus air karena kata hidrologi artinya sama dengan air. Siklus air adalah suatu siklus yang terjadi di lingkungan perairan dan hal ini tidak akan berhenti atau terus berjalan. Siklus hidrologi diartikan sebagai proses air dari atmosfer ke bumi, lalu air akan kembali lagi ke atmosfer, dan begitu seterusnya. Dan jenis-jenis siklus hidrologi ini ada 3. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, di mana siklus ini terjadi pada wilayah lautan. Proses evaporasinya terjadi di lautan, kondensasinya penurunan suhu karena perbedaan ketinggian di setiap naik 100 meter, suhu udara turun 0,50 derajat Celcius, dan tidak ada pergerakan awan atau adveksi. Lalu presipitasi, turunnya hujan yang jatuh di permukaan lautan. Yang kedua, jenis siklus hidrologi adalah siklus hidrologi sedang. Siklus ini terjadi pada wilayah daratan dekat dengan lautan, di mana proses evaporasi hasil uap air bergabung dengan uap air dari reservoir lain dan makhluk hidup. Kondensasi, adveksinya terbawa angin hingga ke daratan, presipitasi, turunnya hujan yang jatuh di permukaan daratan, dan air hujan mengalami runoff dan infiltrasi. Yang ketiga ada siklus hidrologi panjang, di mana siklus ini terjadi pada wilayah pegunungan. Proses evaporasinya terjadi di lautan, uap air akan mengalami sublimasi, kondensasi, awan yang terbentuk mengandung kristal es, adveksi, awan akan bergerak menuju daratan, presipitasi, hujan yang terbentuk adalah salju yang kemudian terakumulasi menjadi gletser. Gletser di daratan mencair, hasilnya air tersebut mengalami pengaliran dan membentuk aliran air sungai dan akan bergerak menuju laut kembali. Nah, pada siklus hidrologi ada terjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan penguapan atau evaporasi. Tahapan evaporasi adalah penguapan air yang terjadi di lautan atau sungai atau danau. Transpirasi adalah penguapan air pada tumbuhan lalu memasuki atmosfer. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Dan terdapat sifat air yang sama juga, di mana sifat air yang memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut lainnya berpengaruh pada proses penguapan. Dapat kita lihat, air yang menguap disebabkan oleh suhu tinggi. Selanjutnya ada sublimasi. Selain penguapan air, ada juga penguapan yang langsung dari benda padat, yaitu penguapan es yang biasa terjadi di gunung es atau daerah bersuhu dingin. Peristiwa ini disebut sublimasi. Dalam sublimasi juga terdapat sifat penting air nomor 6, yaitu air memiliki penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya. Tahap selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi adalah berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es, dan terdapat sifat penting air nomor 5, yaitu berat jenis air maksimum pada suhu 4 derajat sehingga menjadikan air di keadaan daerah bersuhu dingin terjadi hujan salju. Selanjutnya ada adveksi. Adveksi yaitu perpindahan awan dari satu titik ke titik
lainnya. Terdapat sifat penting air nomor 4, yaitu transparan terhadap panjang gelombang visible hingga UV, karena itu awan nampak terlihat putih menjelap. Selanjutnya ada proses presipitasi setelah adveksi, di mana proses presipitasi sendiri adalah proses turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut. Air yang turun bisa berbentuk curah hujan maupun salju. Air salju biasanya turun di iklim sedang, sedangkan di iklim tropis air presipitasi akan berbentuk air hujan, di mana dalam presipitasi terdapat sifat air nomor 2, yaitu kekuatan dieelektrik yang lebih tinggi dibanding larutan yang lain. Hal ini dibuktikan ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan dibarengi dengan kilat petir. Selain itu, terdapat sifat nomor 3 dan sifat nomor 7, yaitu tegangan muka lebih besar dibanding larutan lainnya, dan air memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi dibanding larut lainnya. Hal ini dibuktikan ketika air hujan turun, air membentuk sebuah tetesan secara vertikal, dan ketika tetesan mencapai ukuran tertentu akan mengakibatkan ketidakstabilan sehingga tetesan tersebut akan memisahkan diri. Dan sifat nomor 7 dibuktikan ketika hujan turun di tempat yang bersuhu rendah akan mengakibatkan hujan salju, yang mengakibatkan genangan air seperti sungai dan danau membeku atasnya, sedangkan bawahnya normal seperti biasa. Presipitasi sendiri adalah peristiwa klimatik yang bersifat alamiah, merupakan perubahan bentuk air dari uap menjadi cairan sebagai akibat dari proses kondensasi. Dan presipitasi ini ada berbagai macam-macamnya. Nah, ada berbagai macam-macam hujan, yaitu dilihat dari berdasarkan ukurannya dan bentuk-bentuknya. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada presipitasi yang terdiri dari butir-butir air berdiameter kurang dari 0,02 mm atau intensitasnya kurang dari 0,04 mm per jam. Yang kedua ada rain, yaitu presipitasi dengan ukuran butir air lebih besar dari 0,02 mm. Dan yang ketiga ada glaze, presipitasi berupa es yang terbentuk dari hujan atau drizzle yang membeku akibatkan kontak dengan lingkungan yang dingin. Yang keempat ada sleet, yaitu presipitasi terbentuk apabila butir-butir hujan sewaktu jatuh mengalami pembekuan akibat udara yang dingin. Yang kelima ada snow, yaitu presipitasi dalam bentuk kristal es. Dan yang keenam ada hail, yaitu presipitasi dalam bentuk bola es dengan berdiameter lebih dari 0,2 inci. Dan setelah proses presipitasi, ada proses kembalinya air menuju lautan. Dan dilakukan dengan dua cara, yaitu runoff dan ada infiltrasi. Runoff sendiri itu merupakan gerakan air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah yang terjadi di permukaan. Sedangkan infiltrasi adalah pergerakan air ke dalam pori-pori tanah yang akan bergerak dari dalam tanah menuju lautan kembali. Di infiltrasi sendiri terdapat sifat penting air nomor 1, yaitu pelarut yang baik. Karena hal ini dibuktikan air mampu menyerap dengan baik ke dalam tanah, sehingga air mampu mengalir di dalam tanah kembali ke lautan. Dan itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.